Bab 541, Raja Bumi Berlengan 4. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tak lama kemudian, Hei Loulan dan yang lainnya mulai merasakan tekanan seberat gunung. Tidak bagus, musuh sudah gila, kita tidak akan bisa bertahan lama. Pasukan Panji Hitam, cepat datang untuk memberi bala bantuan. Pei Yanfei, Zhong Feiyu, Tang Miaoming, kalian juga datang untuk melindungi Raja Serigala. Kita tidak bisa terus bertahan secara pasif seperti ini, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika tidak, sisa kekuatan pertempuran akan tetap membahayakan Raja Serigala. Suku Ma sama sekali tidak menyerah untuk kalah. Jika mereka kalah, mereka akan benar-benar tamat. Mereka mulai mempertaruhkan nyawa mereka, hadiah yang besar memikat mereka untuk menghadapi bahaya yang berani. Situasi dengan cepat lepas dari kendali Hei Loulan dan medan perang segera berubah menjadi menyerang dan membela Fang Yuan. Keselamatan dan bahaya Fang Yuan secara langsung menyangkut hasil pertempuran ini. Master Gu peringkat 4 musuh dan Master Gu peringkat 5 semuanya bergegas, menciptakan kekacauan besar. Ini adalah tontonan megah yang jarang terlihat dalam kontes Istana Kekaisaran sebelumnya. Di arena pertempuran, Master Gu peringkat 4 sudah direduksi menjadi peran pendukung. Bahkan ahli peringkat 5 tidak dapat bertindak bebas dan berada dalam situasi yang berisiko. Hei Loulan, Ye Luisang, dan yang lainnya masih memperhatikan Raja Serigala pada awalnya. Namun, segera, mereka merasa sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Di sekitar mereka ada api, es, dan salju, gelombang suara, dan segala macam serangan yang terbang secara kacau di antara arena pertempuran. Musuh tidak tinggal di tempat yang tetap, melawan siapapun yang mereka temui. Ada kalanya mereka bahkan menyerang orang-orang mereka sendiri. Pembunuh nomor 1 Wu Ming berdiri di kejauhan, tak berdaya menatap arena pertempuran raksasa yang kacau. Dia adalah seorang pembunuh, ahli dalam mendekat sambil bersembunyi sebelum melancarkan serangan fatal. Namun saat ini, medan pertempuran telah menjadi sangat kacau dengan semua Master Gu menyerang dengan gila-gilaan. Semua jenis cacing Gu investigasi memindai sekeliling, dan Master Gu membunuh siapapun yang mereka temui. Situasinya sudah di luar kendali, serangannya terlalu kuat, dan beberapa Master Gu peringkat 4 sudah histeris untuk melindungi diri mereka sendiri. Wu Ming ragu, jika dia masuk diam-diam, dia mungkin akan ketahuan dalam beberapa saat. Bahkan mungkin orang-orangnya sendiri yang akan menyerangnya di saat yang panas. Bahkan jika aku tidak bergerak, Raja Serigala akan merasa sulit untuk mempertahankan hidupnya dalam situasi seperti ini. Wu Ming tersenyum dingin dan terus menonton pertunjukan. Segera, matanya berbinar dan melihat seorang Master Gu peringkat 4 di sisinya bergerak ke arah Raja Serigala dari samping. Cheng Hu, ketika melihat orang itu dengan jelas, Wu Ming hampir berteriak kegirangan. Seseorang telah menyerang Cheng Hu dari belakang dan membuatnya terlempar ke arah Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan meminta Bian Sisuan untuk menjaganya dari samping. Namun beberapa saat yang lalu, Bian Sisuan telah mengambil inisiatif untuk menarik Fei Seng Cheng yang mendekat. Dia bukanlah seorang Gu Master yang defensif dan juga tidak berniat mengorbankan nyawanya untuk Fang Yuan, jadi dia merasa itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Bajingan mana yang menyerangku secara diam-diam? Cheng Hu jatuh ke tanah dan segera berdiri, meraung marah sebelum berbalik dan menyerbu ke arah asalnya. Ini, Wu Ming tidak tahu harus berkata apa saat melihat kejadian ini. Namun, Cheng Hu baru berjalan 5-6 langkah ketika tiba-tiba dia seperti terkena mantra melumpuhkan tubuh saat. Dia berhenti di tempat. Dia berbalik dengan marah dan menatap tajam ke arah Fang Yuan yang berada dalam jangkauannya. Setelah beberapa napas linglung, dia akhirnya sadar kembali. Orang-orang yang menyerangku secara diam-diam, aku benar-benar mencintaimu. Hahaha. Pori-pori Cheng Hu terbuka karena kegembiraan dan menatap Fang Yuan seperti sedang melihat 5 juta pahala pertempuran dan ketenaran serta kekayaan yang tak terbatas. Gur, dia menerkam ke depan, anggota tubuhnya langsung berubah menjadi harimau cantik saat dia mendarat. Jurus pembunuh jalur transformasi. Harimau bermata sipit meraung, angin busuk menerjang ke arah Fang Yuan. Sialan, cepat sembunyi. Bian Sisuan menoleh ke belakang dan tanpa sadar berteriak. Berhasil, Wu Ming merasakan darahnya terpompa dan tubuhnya menggigil karena kegembiraan. Harimau itu membuka mulutnya yang berdarah, melompat ke udara dan menerkam ke bawah. Bayangan besar menyelimuti wajah Fang Yuan. Gigi tajam harimau itu hampir menutup kepalanya.
Aku tidak menyangka sumbangan yang mengguncang surga seperti itu akan jatuh ke tanganku. Mata harimau itu tiba-tiba bersinar dengan ekspresi terkejut. Sepasang tangan besar mencengkeram leher harimau itu, melumpuhkannya. Cheng Hu mendengus dalam hati, pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun dan wawasannya memungkinkan dia untuk dengan cepat menebas dengan dua cakarnya yang tajam. Bunyi berdebum, suara teredam bergema, saat berikutnya, dua cakar harimau itu dicengkeram secara terpisah oleh dua tangan logam. Dari mana tangan-tangan ini berasal? Cheng Hu menatap dengan bingung dan melihat tatapan dingin Fang Yuan dan wajah setenang es, dan dua lengan perunggu yang telah tumbuh dari sisinya sejak beberapa waktu yang lalu. Kedua tangan perunggu itu dengan kuat mencengkeram cakar harimau Cheng Hu. Cheng Hu mendengus dan segera menggunakan ekornya juga. Ekornya mencambuk udara, membentuk bayangan cambuk ganas yang lincah dan licik saat menghantam kepala Fang Yuan. Banting, suara yang jelas bergema, tidak ada sedikit pun luka di kepala Fang Yuan, tetapi ekor harimau itu mati rasa karena rasa sakit dan kehilangan kendali. Cheng Hu memiliki jurus pembunuh, Fang Yuan juga memiliki jurus pembunuh. Jurus pembunuh, Raja Bumi Empat Lengan. Tidak kurang dari 14 cacing gu digunakan untuk jurus pembunuh ini, termasuk gu efek amplifikasi peringkat 5. Dalam keadaan seperti itu, pertahanan Fang Yuan telah meningkat lebih dari 4 kali lipat. Kekuatannya mencapai 800 jun. Terlebih lagi, ketika dia menyentuh tanah, kekuatannya akan terus meningkat tanpa akhir. Apakah kamu sudah cukup bermain? Fang Yuan tersenyum dingin, menatap Cheng Hu dengan tenang, tatapannya membawa niat mengejek dan dingin. Rasa dingin yang intens muncul dari hati Cheng Hu sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Takut, bahkan jika Cheng Hu biasanya riang dan menganggap keberaniannya sebagai suatu kehormatan, saat ini ketika dia menatap mata Fang Yuan yang gelap dan dingin, dia merasa takut. Ketakutan yang intens membuatnya meledak dengan kekuatan. Harimau itu menggerakkan tenggorokannya, mempersiapkan serangan gelombang suara. Namun, pada saat ini, Fang Yuan mendesah pelan. Trik yang membosankan, desah, lebih baik kau mati. Suaranya tenang dan ringan, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang tidak penting. PSHHH. Saat berikutnya, tangan perunggu itu mengerahkan kekuatan dan menarik. Harimau cantik itu terbelah menjadi dua bagian, darah segar berceceran dan organ-organ dalamnya jatuh ke tanah. Dua bagian harimau yang tidak beraturan jatuh ke tanah dan berubah kembali menjadi dua bagian manusia. Dan kepala harimau itu kembali ke kepala Cheng Hu, matanya terbuka lebar karena takut. Benar-benar memperlihatkan rasa takut akan kematian. Fang Yuan mencengkeram tengkorak Cheng Hu dan perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya melintasi semua orang dan mendarat di Yang Po Ying. Bulu kuduk di sekujur tubuh Yang Po Ying berdiri tegak, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Fang Yuan mengepakkan sayap elangnya dan terbang ke langit. Pupil mata Yang Po Ying menyusut, segera memobilisasi kelompok elang guntur untuk melindunginya. Fang Yuan tersenyum meremehkan, apa kau pikir kau bisa menghalangiku hanya dengan binatang buas dengan kekuatan tempur tingkat 4 ini? Hehe, bam. Dia langsung menyerang lurus ke depan, elang guntur yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping. Pada saat para Master Gu di medan perang yang kacau itu bereaksi, Fang Yuan telah menyerang kelompok elang guntur seperti pisau panas yang memotong mentega dan mencapai Yang Po Ying. Wajah Yang Po Ying kehilangan semua darah saat dia menatap Fang Yuan dengan ketakutan yang luar biasa. Fang Yuan mengangkatnya dengan memegang kepalanya, seluruh tubuhnya bahkan tidak mampu menahan sedikit pun. Fang Yuan mengepalkan tangannya dengan ringan. Krek, Fang Yuan menghancurkan kepala Raja Elang Yang Po Ying semudah menghancurkan semangka. Darah dan otak berceceran, dan kelompok elang itu langsung hancur berantakan. Kelompok elang itu terbang kembali ke langit yang cerah. Keributan besar itu menarik banyak orang. Apa, Raja Serigala secara pribadi membunuh Raja Elang? Banyak orang berteriak tidak percaya melihat pemandangan ini. Sekarang, giliranmu. Fang Yuan tidak berhenti, tatapan dinginnya tertuju pada Ma Zun. Mereka dipisahkan oleh jarak 10.000 langkah dan dia dilindungi oleh kelompok kuda yang agung, tetapi Ma Zun masih merasakan teror seolah-olah malapetaka sedang menimpanya. Halangi dia, bunuh Raja Serigala. Wu Ye dan Si Sue terbang bersama dan menjepit Fang Yuan. Sekelompok sampah ingin menghalangiku. Fang Yuan mendengus jijik, dia mengepakkan kedua sayapnya dan dengan mudah menyingkirkan Si Sue, langsung menyerang Wu Ye. Wu Ye tidak pernah menyangka Fang Yuan begitu kejam.
Dia melebih-lebihkan pertahanannya sendiri sementara juga meremehkan serangan ganas Fang Yuan. Penghalang cahaya pertahanan hanya bertahan selama setengah napas waktu sebelum runtuh. Wu Ye segera merasakan bahaya dan dengan keterampilan terbang tingkat masternya, dia mampu melakukan gerakan menghindar yang tidak bisa dilakukan orang lain. Jika itu orang lain, mereka mungkin hanya bisa membiarkannya melarikan diri, tetapi Fang Yuan juga seorang master terbang. Bang! Suara tumpul bergema, separuh tubuh Wu Ye hancur menjadi pasta dengan tulang-tulang patah berkeping-keping dan organ-organ internal separuh tubuhnya pecah. Matanya terbuka lebar saat dia jatuh dari langit. Master terbang satu generasi, ahli jalur iblis telah binasa. Fang Yuan bergerak menuju Ma Zun tanpa melirik Wu Ye. Raung! Raungan naga bergema seperti guntur, dan seekor naga besar menghalangi jalan Fang Yuan. Naga raksasa ini memiliki tanduk emas, 3 cakar, dan mata naga yang menyala seperti lentera, memperlihatkan api balas dendam, Chang San Yin. Beraninya kau membunuh adikku, kau harus membayar harga yang paling pahit untuk ini. Orang ini adalah ahli tingkat 5 jalur transformasi, kakak laki-laki Cheng Hu, Cheng Long. Cacing tanah yang berisik. Fang Yuan mendengus dan meningkatkan kecepatannya, meninggalkan bayangan di udara saat ia menghantam naga raksasa itu dengan keras. Dorong! Suara ledakan tabrakan itu memekakkan telinga. Gelombang suara menyebar ke segala arah, bergema di langit dan bumi. Hati bergetar saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke kejauhan, menatap Fang Yuan yang tubuhnya telah mengembang 2 kali lipat dan ditutupi kilau perunggu, keempat lengannya lebih tebal dari paha pria dewasa. Dia berdiri dengan bangga di udara, meraih tanduk naga yang patah. Sementara naga raksasa emas bercakar 3 itu jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya terputus. Naga itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang raksasa dengan darah naga dan sisik naga berceceran di sekelilingnya. Apa? Pupil mata Ma Sang Feng dengan cepat menyusut saat dia berkata tanpa sadar, tidak berani mempercayai kenyataan, bahkan Cheng Long tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Gerakan mematikan ini, Hei Loulan tanpa sadar menatap Fang Yuan, melihat pantulan gerakan mematikan 3 kepala 6 lengan dari 3 saudara suku Liu. Ma Zun, aku, Raja Serigala, akan mengambil nyawamu. Fang Yuan berkata dengan ringan, suaranya melintasi medan perang, nadanya yang tenang seperti dia sekali lagi berbicara tentang hal yang tidak penting. Namun bagi yang lain, kata-katanya terasa tak tertandingi. Paman Ma Zun, cepat pergi. Aku akan menghalanginya. Pemimpin suku muda Ma Yingjie berteriak dari sisi Ma Zun. Para pengawal Gu Master lainnya juga mulai membujuk, Raja Serigala sangat ganas, kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tuan dan pemimpin suku muda, silakan pergi, kami akan menahannya. Bab 542, berkultivasi ganda pada 2 jalan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Orang-orang di sekitar Ma Zun terus membujuk dengan kuat, ekspresi Ma Zun pucat saat dia dengan tegas menolak, tidak, suku Maku hanya memiliki prajurit yang akan bertarung sampai mati, bukan pengecut yang akan melarikan diri. Aku adalah simbol suku Ma, akan berdampak besar pada moral pasukan kita jika aku melarikan diri. Aku tidak bisa pergi, kita belum kalah, aku masih memiliki kelompok Pegasusku. Dengan perubahan pikirannya, Pegasus itu terbang ke udara seperti awan. Binatang buas besar ini memiliki bulu seputih salju, surai mereka berkibar tertiup angin saat mereka membentangkan sayap putih bersih mereka. Pegasus ini adalah kebanggaan suku Ma. Perasaan agung muncul di hati suku Ma saat mereka melihat Pegasus ini, perasaan takut dengan cepat mereda. Benar, kita masih memiliki Pegasus, Ma Yingjie sedang berbicara, ketika tiba-tiba dia berseru kaget dan ketakutan. Fang Yuan melesat ke arah mereka seperti meteor, menghantam kelompok Pegasus itu dengan ganas tanpa ada niat untuk menghindar. Pegasus yang memiliki kekuatan tempur tingkat 4 itu hancur berkeping-keping, darah mereka menyembur tinggi. Kelompok kuda itu meringkik panik, bulu-bulu putih bersih mereka tak berdaya melayang di udara saat mayat mereka jatuh ke tanah. Fang Yuan bergerak lurus melewati kelompok Pegasus dan mencapai Ma Zun dan kelompok itu tanpa ada yang mampu menghalanginya. Ma Zun tercengang. Para Master Gu di sampingnya membuka mulut lebar-lebar saat mereka melihat Fang Yuan, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakberdayaan, dan ketakutan yang luar biasa. Sosok hantu Fang Yuan membekas dalam di lubuk hati mereka, tidak akan pernah terlupakan. Tidak, aku belum kalah.
Ma Zun panik dan hendak menggunakan jurus pamungkasnya ketika dia dihalangi oleh Ma Yingjie. Paman, biarkan aku melakukannya. Begitu kamu menggunakan jurus pamungkas ini, kultivasimu akan jatuh. Suku Ma bisa kehilangan aku, tetapi tidak akan pernah bisa kehilanganmu. Teriak Ma Yingjie, tatapannya dipenuhi dengan tekad. Yingjie, tubuh Ma Zun bergetar, dia menatap junior yang dia hargai dan paling dia harapkan ini, dan merasakan keinginannya untuk bertarung sampai mati. Ma Zun tidak ingin keponakannya berkorban untuknya. Namun seperti yang dikatakan Ma Yingjie, suku Ma bisa saja kehilangan Ma Yingjie, tetapi mereka membutuhkan dia, Ma Zun, untuk memimpin kelompok kuda. Kelompok elang telah hancur berantakan sekarang dan kelompok tikus tidak dapat diandalkan. Jika mereka kehilangan kelompok kuda juga, kekalahan suku Ma akan pasti. Juga, kematianku tidak pasti. Paman, cepat pergi. Ma Yingjie berubah serius, memobilisasi esensi purbanya ke dalam beberapa cacing gu. Jurus pembunuh, roh kuda naga. Ini adalah jurus pamungkas yang dipersiapkan khusus untuk mereka oleh Dewa Gu jalur iblis gunung bersalju Sue Songxi. Neih. Banyak kuda di samping Ma Yingjie mengangkat kaki depan mereka dan meringkik putus asa dan gila. Sejumlah besar darah merembes keluar dari tubuh mereka jatuh satu demi satu saat mereka kehilangan nyawa. Tetapi pada saat yang sama, jiwa kuda yang beragam dan cantik menyerupai pelangi menusuk keluar dari mayat-mayat itu. Jiwa kuda yang bermutasi, pupil Fang Yuan sedikit menyusut. Jiwa normal tidak mungkin dideteksi oleh orang biasa. Tetapi jiwa kuda ini memiliki sepasang tanduk naga seperti karang di kepala mereka dan juga berukuran beragam, seolah-olah mereka hidup, dan mereka juga bersinar dengan segala macam warna, hanya orang buta yang tidak akan dapat melihatnya. Kuda naga melayang dan menyerang Fang Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yuan terbang menjauh beberapa jarak sambil juga melakukan serangan penyelidik. Jiwa kuda ini merepotkan karena mereka adalah jiwa. Serangan fisik biasa tidak berpengaruh pada mereka. Pada saat yang sama, penghancuran diri mereka memiliki kekuatan yang sama dengan ledakan jiwa serigala sirip hiu sebelumnya. Jurus pembunuh Fang Yuan kuat, tetapi itu bukan jurus pembunuh jalur jiwa. Jika 3 jiwa kuda menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama, dia tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun, kultivasi jiwanya masih pada jiwa 1000 manusia. Tapi mengapa aku harus berhadapan langsung denganmu? Fang Yuan mendengus dan perlahan mendarat di tanah. Dia bukan hanya seorang master gu jalur kekuatan murni, dia masih memiliki metode jalur perbudakan. Saat berikutnya, asap serigala melonjak dan menyembuhkan serigala di sampingnya. Raungan serigala bergema meningkatkan kekuatan pertempuran serigala beberapa kali lipat. Serigala-serigala itu kemudian menyerang Ma Yingjie dan Ma Zun seperti hiu lapar. Sialan, Ma Yingjie segera merasakan kelicikan dan ketidakbermoralan Fang Yuan. Dia telah mengorbankan sejumlah besar kuda di sampingnya untuk membentuk jiwa kuda yang bermutasi untuk gerakan pembunuh roh kuda naga. Tetapi Fang Yuan tidak menghadapi jiwa kudanya, malah mengirim kelompok serigalanya ke kematian. Serigala-serigala itu menggunakan hidup mereka untuk melemahkan kekuatan jiwa kuda, dan jiwa kuda yang bermutasi mulai menjadi redup saat mereka bertahan melawan serangan ganas kelompok serigala, beberapa tersebar dan beberapa menghancurkan diri sendiri. Sejumlah besar serigala mati sebagai ganti pengurangan tajam jiwa kuda. Fang Yuan menunjukkan esensi jalur perbudakan secara ekstrim. Master Gu jalur perbudakan menggunakan umpan meriam untuk menguras kekuatan musuh yang berharga. Misalnya, mengonsumsi esensi purba mereka, dan saat ini, itu akan binasa bersama dengan jiwa kuda. Ma Yingjie tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yuan. Jiwa kuda yang bermutasi kuat, tetapi setelah membantai begitu banyak serigala dalam waktu yang singkat, mereka sekarang tidak berdaya untuk menjadi ancaman bagi Fang Yuan. Paman, pergilah. Kamu adalah harapan suku Ma kami, cepatlah pergi. Teriak Ma Yingjie, membujuk Ma Zun untuk pergi lagi. Pipi Ma Zun berlinang air mata, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit, kebencian, kemarahan, dan keraguan. Dia menggertakkan giginya hingga hampir mematahkannya, tetapi pada akhirnya, di bawah desakan rasionalitasnya, dia perlahan menggerakkan tubuhnya. Dan memimpin sekelompok kuda, meninggalkan Ma Yingjie dan mundur menuju perkemahan suku Ma. Fang Yuan segera merasakan gerakan Ma Zun. Ma Zun adalah ahli jalur perbudakan, 100 kali lebih penting daripada Ma Yingjie. Fang Yuan segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Dia menyerah pada Ma Yingjie dan mulai mengejar Ma Zun.
Raja Serigala, jangan pergi. Ma Yingjie buru-buru memobilisasi jiwa kuda untuk terbang ke langit untuk mencegat Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dingin dengan jijik dan membuat gerakan berputar yang indah di udara, melemparkan semua jiwa kuda di belakangnya. Dia adalah seorang ahli terbang sementara jiwa kuda yang bermutasi ini tidak lebih dari boneka Ma Yingjie. Melihat Fang Yuan yang bergegas ke arah mereka dengan niat membunuh, para Master Gu yang menjaga di samping Ma Zun segera menjadi takut. Tanpa pilihan, Ma Zun juga menggunakan jurus pamungkas, roh kuda naga. Di bawah kendalinya, jiwa kuda yang bermutasi membentuk garis pertahanan yang ketat, kekuatan mereka jauh lebih dari yang ditunjukkan Ma Yingjie. Bahkan jika Fang Yuan memiliki prestasi ahli terbang, akan sulit baginya untuk menerobos. Raung, raungan naga bergema saat ini. Sebuah bayangan besar menyelimuti Fang Yuan. Naga raksasa bertanduk emas bercakar 3 itu sekali lagi menyerang Fang Yuan. Cheng Long telah dikalahkan dalam satu gerakan oleh Fang Yuan dan telah jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Dia baru saja merangkak keluar dari lubang ketika dia diserang oleh beberapa musuh, dan setelah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menggagalkan dan mengalahkan rintangan ini, dia mengejar Fang Yuan dengan marah, untuk membalas dendam. Kau benar-benar datang untuk mengirim dirimu sendiri ke kematian. Fang Yuan tersenyum dingin, sama sekali tidak tergerak saat ia melihat cakar naga yang dengan cepat mendekatinya dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Sayap elang di punggungnya mengepak dan ia dengan mudah melewati cakar naga itu. Mengandalkan keterampilan terbangnya yang luar biasa, ia membuat naga raksasa itu berputar-putar di sekelilingnya. Tidak bagus, aku bukan tandingan Raja Serigala di udara. Cheng Long segera menyadari kelemahannya, tetapi sudah terlambat. Fang Yuan memanfaatkan celah ini untuk terbang ke kepala naga. Kedua lengan perunggunya menghantam kedua mata naga raksasa itu dengan kejam seperti tombak perang atau pedang tajam. Mata naga itu pecah dan darah berceceran ke segala arah. Naga raksasa itu langsung menjadi gila, meraung-raung dengan sedih karena rasa sakit yang luar biasa. Fang Yuan terciprat darah merah ke sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak berhenti. Dia tersenyum sinis dan terus menusuk dalam-dalam ke mata dengan kedua tangannya, langsung menyerang selaput otak. Sementara kedua tangannya yang lain menghantam kepala naga itu seperti palu yang berat. Bang bang bang, suara-suara keras bergema berulang-ulang saat Fang Yuan terus menghantam kepala naga itu seperti memukul genderang perang. Naga raksasa itu mulai jatuh, ia berjuang dengan semangat yang gila dan ekornya yang panjang terpilin menjadi kepang. Batu-batu dan lumpur beterbangan, dan ekor naga itu mencambuk, membuat manusia dan binatang terbang. Fang Yuan tidak menghentikan serangannya, dia terus menghantam selama 20 hingga 30 kali dan akhirnya puas ketika kepala naga itu benar-benar hancur berkeping-keping. Materi otak putih dan darah menyembur ke seluruh tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, bau darah yang menyengat malah membuatnya merasa puas. Terutama saat dia menatap mayat naga raksasa yang telah dia taklukkan ini dalam diam. Manusia, tidak peduli di dunia mana mereka tinggal, semua hidup untuk menaklukkan, taklukkan musuh, taklukkan diri mereka sendiri, Fang Yuan mendesah penuh emosi. Meskipun naga itu telah mati, mayat naga itu belum berubah kembali, orang bisa melihat betapa hebatnya pencapaian Cheng Long dalam jalur transformasi. Kepalanya cukup keras, tetapi dia tidak lebih dari orang bodoh yang impulsif. Fang Yuan berkomentar ringan sebelum melihat ke arah Ma Zun lagi. Dia bahkan membunuh Cheng Long. Apakah ini masih Raja Serigala? Bukankah dia seorang ahli jalur perbudakan? Adegan Fang Yuan menginjak mayat itu mengejutkan banyak orang. Kebanyakan dari mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Bagaimana Raja Serigala bisa berubah dari seorang ahli jalur perbudakan menjadi seorang pejuang yang begitu ganas yang mengamuk di medan perang? Sementara itu, kelompok serigala melolong dan menyerang gelombang demi gelombang tanpa henti, menunjukkan keterampilan Fang Yuan yang luar biasa dalam mengendalikan binatang buas. Wajah Ma Zun pucat, esensi purbanya perlahan-lahan habis saat ia terus mempertahankan jurus pamungkas, roh kuda naga. Jiwa kuda yang bermutasi telah membentuk formasi pertempuran defensif yang ketat, kelompok serigala mengorbankan nyawa mereka saat mereka menyerang maju gelombang demi gelombang. Fang Yuan tetap tidak tergerak oleh pengorbanan ini, hanya mencibir dalam hati, sekarang, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari kultivasi ganda dalam jalur perbudakan dan kekuatan. Dengan perubahan pikirannya, kelompok serigala itu segera mengubah pola serangan mereka, terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyerbu maju seperti kerucut tajam.
Formasi pertempuran jiwa-jiwa yang bermutasi itu tak terelakkan tercerai-berai. Saat garis pertahanan menjadi tipis, Fang Yuan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Ma Zun merasakan hawa dingin di hatinya dan segera mengarahkan jiwa-jiwa kuda yang bermutasi untuk mencegat Fang Yuan, tetapi ini menyebabkan garis pertahanan menjadi kacau. Fang Yuan tertawa dan mengubah arah serangannya sambil membuat kelompok serigala itu maju 300 langkah. Ma Zun menangkis ke kiri dan kanan, segera tidak mampu menahan serangan. Jika dia bertahan terhadap serangan Fang Yuan, kelompok serigala itu akan bebas untuk maju. Jika dia bertahan terhadap kelompok serigala itu, dia tidak akan mampu bertahan terhadap Fang Yuan. Setelah beberapa putaran, Fang Yuan melihat celah dan menyerang Ma Zun dengan ganas. Serangan pertama menghancurkan penghalang pertahanan Ma Zun, pukulan kedua melukai Ma Zun dengan serius dan pukulan ketiga membunuh ahli jalur perbudakan yang terkenal ini. Ma Zun tewas. Kelompok kuda itu hancur berantakan dan moral pasukan suku Ma jatuh ke jurang. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan pernah percaya ini. Raja kuda benar-benar mati karena taktik memenggal kepala pemimpin yang digunakan oleh ahli jalur perbudakan, Raja Serigala. Raja Serigala menyembunyikan dirinya terlalu dalam, dia benar-benar mengolah jalur perbudakan dan kekuatan. Dia sama sekali tidak perlu takut dengan taktik memenggal kepala pemimpin. Bagaimana kita bisa menghadapi ahli jalur perbudakan seperti itu? Bab 543, Kemenangan telah ditentukan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Fang Yuan memberikan tekanan berat pada semua orang di pasukan suku Ma. Keputusasaan dengan cepat menyebar di hati mereka. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Raja Tikus, hanya kelompok tikus yang bisa melawan kelompok serigala. Wajah Ma Sangfeng pucat pasi, kematian Ma Zun membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Namun, dia adalah pemimpin suku Ma, dan di bawah keputusasaan ini, dia melihat ke arah Jiang Baoya. Namun, saat berikutnya, satu-satunya harapan yang tersisa di mata Ma Sangfeng juga hancur. Raja Tikus benar-benar telah melarikan diri. Astaga, Raja Serigala ini adalah monster. Raja Elang, Raja Kuda, Cheng Long, Cheng Hu dan Wu Ye semuanya terbunuh olehnya. Apakah aku bisa selamat jika aku tidak melarikan diri sekarang? Darah mengalir keluar dari ketujuh lubang wajah Jiang Baoya saat dia melarikan diri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, dia telah bersumpah untuk menggunakan racun ketika dia bergabung dengan pasukan suku Ma. Sekarang setelah dia membelot dalam pertempuran, dia secara alami menderita serangan balik dari sumpah racun. Tetapi Jiang Baoya ingin mundur bahkan jika dia harus mengambil risiko serangan balik. Penampilan Fang Yuan yang mengerikan telah sepenuhnya melenyapkan semua keinginan untuk bertarung di dalam hatinya. Raja Tikus, kembalilah sekarang juga, teriak Ma Sangfeng. Tetapi Jiang Baoya mengabaikannya dan berlari dengan gila. Darah dari 7 lubang wajahnya membasahi jalan, menunjukkan tekadnya untuk lari. Pelariannya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dan segera, sejumlah besar Master Gu suku Ma mulai mundur dengan sejumlah besar suku mengumpulkan kekuatan mereka saat mereka mundur dari medan perang. Seseorang seharusnya tidak bergantung pada orang luar. Ma Sangfeng menyemburkan seteguk besar darah sebelum dia pingsan dan pingsan. Pasukan suku Ma benar-benar hancur, situasinya sudah diatur. Meskipun memiliki pasukan elit manusia salju, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Para ahli Master Gu juga mulai mundur satu demi satu. Aku hampir harus menghancurkan segelku dan menggunakan fisik bela diri sejatiku untuk bertarung. Beruntunglah, beruntunglah. Di arena pertempuran, Hei Loulan yang diserang dari segala penjuru, terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan esensi purbanya sangat terkuras, tetapi kilatan mengancam di matanya menjadi semakin dingin dan tajam. Di bawah perintahnya, pasukan suku Hei memulai perburuan yang kejam. Semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak pahala pertempuran yang akan mereka peroleh. Bahkan orang bodoh pun mengerti hal ini. Ketenaran dan kekayaan membuat pasukan suku Hei menjadi seperti serigala yang kelaparan dan brutal. Awalnya, pasukan elit melindungi suku Ma yang mundur, tetapi segera pasukan elit suku Hei bergegas menghampiri dan mengepung mereka. Pasukan suku Ma telah benar-benar hancur dan banyak orang melarikan diri ke segala arah. Fang Yuan tidak bergerak, malah memanggil kelompok serigala untuk melindunginya. Pendarahan dalam yang hebat, jiwa telah melemah menjadi 500 jiwa manusia. Fang Yuan memeriksa tubuhnya, menelan darah di mulutnya saat gelombang demi gelombang pusing menyerangnya.
Kedua lengan perunggunya menghilang dengan tenang. Dampak dari jurus pembunuh Raja Bumi berlengan 4 jauh lebih serius daripada yang dia duga. Beberapa percobaan sebelumnya hanya menggores permukaan. Sekarang setelah saya menggunakannya secara ekstrim, bahkan melampaui batas waktu yang diteorikan, sebuah masalah telah terjadi. Benar saja, pengetahuan sejati datang dari latihan. Jurus pembunuh adalah koordinasi yang sangat baik antara cacingku. Tetapi jurus pembunuh tidak disempurnakan hanya dengan merencanakannya. Hanya dengan mempraktikkannya dan merevisinya terus-menerus, jurus pembunuh dapat disempurnakan. Dan proses penyempurnaan ini bisa berlangsung sangat lama, berlangsung selama beberapa generasi dan bahkan lebih dari 10 generasi dengan deduksi dan penyesuaian yang terus-menerus. Raja Bumi Berlengan 4 adalah hasil dari Fang Yuan yang menggunakan pengalamannya selama 500 tahun bersama dengan momen inspirasi. Itu dibuat dengan tergesa-gesa dan masih dalam tahap percobaan. Fang Yuan segera dapat memahami apa yang menyebabkan dampak yang begitu berat. Itu adalah Gu Penguasa Bumi peringkat 5. Jurus pamungkas ini awalnya didasarkan pada pertarungan di tanah, semakin lama seseorang menyentuh tanah, semakin ringan dampaknya. Namun, saya terbang hampir sepanjang waktu dalam pertempuran ini. Jadi, masalah ini terungkap. Sepertinya jurus pamungkas Raja Bumi Berlengan 4 memiliki banyak kekurangan. Dari pertempuran ini, saya dapat melihat bahwa terbang jauh lebih mudah daripada menyerang Gu yang menabrak, dan memiliki ancaman yang jauh lebih tinggi terhadap musuh. Karena saya memiliki pencapaian tingkat master dalam terbang, saya harus memanfaatkan sepenuhnya keunggulan ini. Dia tidak mau menyerah terbang, jadi jurus pamungkas Raja Bumi Berlengan 4 harus diubah secara besar-besaran. Fang Yuan duduk di atas tubuh Kaisar Serigala Malam yang sudah tua, merenung dalam diam sambil melihat pembantaian yang dilakukan oleh pasukan suku Hei. Sialan, masih waspada, tidak memberiku sedikit pun kesempatan. Assassin Wuming bersembunyi di kejauhan sambil mengamati Fang Yuan. Dia telah berpikir untuk memanfaatkan kelalaian Raja Serigala setelah pertempuran, untuk menyerangnya secara diam-diam. Jika dia berhasil dan membunuh Raja Serigala, suku Ma masih akan memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dan bangkit kembali. Namun Fang Yuan tidak memberinya kesempatan apapun, seolah-olah dia mengetahui rencananya. Wuming menunggu beberapa saat lagi, tetapi karena para ahli suku Hei semakin sering bergerak di dekatnya, ia tidak dapat bertahan lagi dan diam-diam mundur. Suku Ma melarikan diri karena kalah, dan saat mereka melarikan diri, pemimpin suku Ma, Ma Sang Feng terbangun. Ia masih belum menyerah dan setelah mereka melarikan diri ke garis pertahanan, ia mencoba bertahan dengan mengandalkan garis pertahanan. Namun Gunung Taibai Yunseng seperti sebelumnya menghancurkan rencananya. Pasukan suku Hei menerobos garis pertahanan, Pan Ping menggunakan satu-satunya bilah Gu miliknya dan untungnya berhasil mengenai kepala Ma Sang Feng dalam pertempuran yang kacau itu. Dengan kematian pemimpin suku Ma, para anggota suku Ma tidak lagi memiliki keinginan untuk berperang. Suku Tao, suku Yang, dan suku Qilian menyerah satu demi satu. Proses penyerahan diri itu tak terelakkan menarik sebagian besar perhatian suku Hei. Bergerak lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Zhao Lianyun mendesak dari dalam kereta. Fei Kai mengambil posisi kusir dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencambuk kuda. Kedua roda kereta bergerak dengan kecepatan tinggi. Fei Kai adalah kepala pelayan Ma Yingjie dan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari pemimpin suku muda Ma. Ia tentu saja harus menemani Ma Yingjie ke medan perang. Zhao Lianyun tidak punya rumah dan hanya bisa mengikutinya dari belakang. Suku Ma dikalahkan, kedua orang ini dan manusia lainnya juga melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, hanya mengandalkan tenaga kuda, kecepatan kereta tidak dapat melampaui seorang Master Gu. Saat mereka melarikan diri, mereka terlempar jauh di belakang oleh para Master Gu. Namun karena Fei Kai dan Zhao Lianyun adalah manusia, pasukan yang mengejar pasukan suku Ma membiarkan mereka pergi. Manfaat pertempuran dalam membunuh manusia hampir tidak ada apa-apanya. Tentu saja, jika mereka bertemu dengan Master Gu yang sedang dalam suasana hati yang buruk atau mereka yang suka membunuh atau serigala yang tidak peduli apakah mereka manusia, hanya satu atau dua gerakan santai dari salah satu dari mereka dapat membuat mereka mati. Namun, keberuntungan Fei Kai dan Zhao Lianyun sangat bagus, mereka tidak hanya tidak menghadapi situasi seperti itu, mereka benar-benar dapat melarikan diri dengan lancar dari medan perang di bawah tatapan mata para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya berusaha keras untuk melarikan diri. Kuda tua yang menarik,
Kereta itu mengeluarkan busa karena kelelahan dan akhirnya jatuh di padang rumput. Kereta itu pun terbalik tak lama kemudian dan hancur. Fei Kai dan Zhao Lianyun keluar dari kereta yang hancur itu dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun mereka terluka, lukanya tidak serius karena padang rumput yang lunak. Sekarang kemana kita harus pergi? Fei Kai bimbang, mereka berada di tanah yang luas tanpa ada prajurit atau Master Gu yang mengejar mereka. Zhao Lianyun terengah-engah tanpa menjawab, dia juga merasa bingung dan tidak berdaya. Raja Serigala Chang Sanyin, ternyata ada monster yang mengerikan di dunia ini. Sialan, kalau aku tahu kau seganas ini, kenapa aku harus membujuk ayah untuk pergi sejauh ini demi memihak Sukuma? Saat dia memikirkan sosok mengerikan Fang Yuan yang mengamuk di tengah pasukan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh dan pikiran Zhao Lianyun bergetar. Mengingat ayahnya yang telah meninggal di medan perang, situasi tunawisma mereka saat ini, dan kekejaman takdir, Zhao Lianyun mulai menangis dalam kesedihan. Xiao Yun, jangan menangis, jangan khawatir, aku masih di sini. Fei Kai segera menghiburnya. Zhao Lianyun membenamkan kepalanya di lututnya dan menangis lebih keras. Fei Kai panik saat dia menghibur dan meminta maaf berulang kali, memotong sosok yang sangat canggung. Zhao Lianyun menangis beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, apa gunanya permintaan maafmu? Aku benar-benar sengsara, bagaimana mungkin aku datang ke dunia seperti ini? Sekarang situasi kita putus asa tanpa ada yang bisa dimakan atau diminum. Pada malam hari, bau darah di medan perang akan menarik kelompok demi kelompok binatang buas untuk mencari makan. Cepat atau lambat, kita akan mati kelaparan, mati kehausan atau bahkan mati kedinginan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fei Kai menatap Zhao Lianyun dengan ekspresi yang meminta bantuan. Zhao Lianyun memutar matanya dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar sampah. Kamu lebih tua dariku, tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu? Kamu ingin aku memikirkan segalanya, apakah kamu pikir aku Dong Fang Yuliang? Fei Kai menundukkan kepalanya setelah dimarahi, hanya berani melihat kakinya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dengan mata yang cerah, aku telah memikirkan cara yang baik. Cara apa? Zhao Lianyun mengangkat alisnya dengan heran, si bodoh ini benar-benar telah memikirkan cara. Aku merasa bahwa selama kita memiliki seekor kuda, kita dapat melarikan diri jauh dari medan perang. Tanpa bau darah, kita akan dapat menghindari binatang buas. Zhao Lianyun menendang Fei Kai dengan ganas, apakah kau pikir aku tidak tahu? Dasar bodoh, dasar idiot besar. Cara apa yang bagus ini? Aku juga ingin seekor kuda, di mana kau akan mendapatkannya untukku? Fei Kai melompat kesakitan karena tendangan Zhao Lianyun. Tiba-tiba, dia menunjuk ke depan dan berteriak, lihat, ada seekor kuda. Zhao Lianyun berbalik untuk melihat dan tercengang, lalu berkata dengan tiba-tiba, sial, benar-benar ada seekor kuda. Namun dia dengan cepat bereaksi, tidak ada kekurangan kuda di dataran utara, tetapi yang kita kekurangan adalah cara untuk menangkap dan menjinakkannya. Fei Kai, apakah kau punya cara? Fei Kai berseru, tangannya masih menunjuk ke depan sambil berteriak, lihat, ada seseorang di atas kuda. Zhao Lianyun berkonsentrasi, benar-benar ada seseorang. Saat kuda itu mendekati mereka berdua, mata Zhao Lianyun tiba-tiba terbuka lebar karena identitas orang yang terluka di punggung kuda, Ma Yingjie. Selamat saudara, selamat. Suku Hei telah memenangkan pertempuran ini, bahkan jika Sukuma mendapat dukungan dari para Dewa Gu, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Hei Bai yang telah mengamati pertempuran. Selama ini, melihat suku Hei sudah mulai membersihkan medan perang melalui Gu investigasi, dan dengan tidak sabar memberi selamat kepada Hei Cheng yang berada di sampingnya. Hei Cheng tersenyum tipis, selamat juga untukmu. Hei Loulan, anak ini tidak mengkhianati harapan kita. Benar, Dewa Gu jalur iblis yang mendukung Sukuma telah ditemukan, dia adalah Sue Songzi dari puncak ke-6 gunung bersalju. Ekspresi Hei Bai langsung berubah berat, jadi itu dia. Jika bukan karena dia ikut campur dan bertengkar denganku memperebutkan Gu ayam kayu, Gu Dewa tidak akan bisa lepas dari ikatan, dan aku pasti sudah memiliki Gu ayam kayu. Hei Cheng menghiburnya sambil tersenyum, kakak, tidak perlu khawatir, sama saja jika kita bisa mendapatkan Gu ayam kayu dengan bantuan bangunan 88 yang sejati. Ini namanya, jalan menuju kebahagiaan dipenuhi dengan kemunduran.
Begitu kau mendapatkan Gu Ayam Kayu, kau akan segera menjadi ahli di antara para dewa Gu. Aku tidak pantas menerima pujian seperti itu. Hei Bai segera membungkuk pada Hei Cheng dan berkata dengan tulus, jika bukan karena bantuan murah hati kakak, bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan finansial seperti Sue Songzi? Kakak benar-benar bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, menginvestasikan begitu banyak batu esensi abadi, itu adalah keputusan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, menimbun kelompok serigala sebelum mengirim mereka keluar untuk mendukung semuanya sekaligus benar-benar membuat Sue Songzi tidak siap. Kali ini, bahkan jika Sue Songzi ingin terus mengirim bantuan, tidak ada yang menerimanya. Hahaha, Hei Cheng tertawa cerah sebelum mendesah, tanpa investasi, bagaimana mungkin ada keuntungan? Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, juga, kami beruntung bahwa suku-suku super terkenal lainnya tidak benar-benar bergerak dalam kontes istana kekaisaran ini. Ada juga informasi dari Peritan Bia yang memungkinkan kami mengetahui hubungan rahasia antara suku Ma dan Gunung Bersalju. Hal lain, Raja Serigala Chang San Yin ini benar-benar junior yang spektakuler, penampilannya luar biasa, orang yang paling bersinar dalam kontes ini sehingga kecemerlangannya melampaui para Master Gu generasi ini di dataran utara. Hei Bai juga mengangguk, memiliki perasaan yang sama, saya telah menyelidiki Chang San Yin secara terperinci. Dia adalah orang dari suku Chang dan sangat terkenal, bahkan kami para dewa Gu tahu tentangnya. Kemudian, dia secara misterius menghilang selama lebih dari 10 tahun, dia jelas memiliki pertemuan yang tidak disengaja. Sekarang, dia mengolah jalur perbudakan dan kekuatan, saya melihat gerakan pembunuh yang dia gunakan sebelumnya, dampaknya tidak kecil tetapi memang agak menarik. Fang Yuan bisa menyembunyikan luka-lukanya dari orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari para dewa abadi. Hei Cheng terdiam beberapa saat sebelum berbicara, ini adalah benih dewa abadi, aku berencana untuk membawanya ke suku Hei. Setelah dia memasuki tanah suci istana kekaisaran, kita akan mengamatinya dengan baik. Jika dia bersedia bergabung dengan kita dan menawarkan kesetiaannya, dia mungkin bisa menjadi tetua tertinggi eksternal suku Hei kita di masa depan. Hei Bai tersenyum, kesulitan untuk naik ke alam dewa abadi tidak terkatakan, kakak laki-laki benar-benar sangat menghargainya. Menurut pendapatku, Tai Bai Yun Seng juga cukup bagus, kita juga bisa memintanya untuk bergabung dengan suku Hei. Tetapi dia agak tua. Hei Cheng mengangguk, di mata para dewa abadi ini, hanya Chang San Yin dan Tai Bai Yun Seng yang menarik minat mereka dan mendapatkan perhatian mereka di antara seluruh pasukan aliansi suku Hei bab 544 menjebak Dewa Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ketika Ma Yingji akhirnya terbangun, pandangan pertamanya adalah wajah Fei Kai yang tersenyum gembira. Fei Kai berteriak, pemimpin suku muda, kau akhirnya bangun. Suara yang sederhana dan jujur itu menghangatkan hati Ma Yingji. Ia berjuang untuk duduk tegak, tetapi rasa sakit yang hebat membuatnya meringis dan buih mulai menggelembung dari mulutnya. Ia hampir tidak dapat bertanya, di mana tempat ini? Fei Kai menggaruk kepalanya, dan berkata dengan malu, aku juga tidak tahu di mana ini, tetapi kita seharusnya melarikan diri dari medan perang. Medan perang, Ma Yingji tiba-tiba terkejut dan segera bertanya, pertempuran, apa yang terjadi? Kita kalah, Tuan Pemimpin Suku Muda. Banyak orang melarikan diri dan bahkan lebih banyak orang menyerah. Fei Kai menjawab, wajah Ma Yingji menjadi pucat pasi dan tubuhnya gemetar, hampir pingsan, tetapi untungnya Fei Kai menopang punggungnya. Zhao Lian Yun berdiri di samping, menatap pemimpin suku muda suku Ma yang dulunya berseri-seri ini yang kini telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan, hal itu meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Ma Yingji ini masih muda dan menjanjikan, sayang sekali dia bertemu dengan Raja Serigala Chang San Yin. Bukan karena kamu tidak cukup berusaha, tetapi musuhnya terlalu monster. Ma Yingji memejamkan matanya, dua aliran air mata mengalir pelan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya yang memerah dan menatap Fei Kai dan Zhao Lian Yun, bertanya dengan suara serak, apakah kalian menyelamatkanku? Fei Kai dan Zhao Lian Yun mengangguk. Pemimpin suku muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei Kai bertanya. Ma Yingji berkata dengan ekspresi muram, kita akan kembali. Pertempuran ini adalah kekalahan suku Ma kita, tetapi kita masih memiliki beberapa anggota suku yang tersisa di lembah kolam hangat. Saat itu, sebelum pertemuan para pahlawan,
suku Ma bersekongkol dan menimbulkan kekacauan internal di suku Fei, sebelum menelan suku Fei dan menduduki lembah kolam hangat. Para petinggi suku Ma, untuk bersiap menghadapi hal yang tak terduga, meninggalkan orang-orang tua, lemah, sakit, dan lumpuh di lembah kolam hangat. Jika suku Ma menang, mereka akan membawa orang-orang ini kembali. Namun, jika suku Ma kalah, orang-orang ini akan menjadi benih untuk melanjutkan garis keturunan suku. Kembali ke lembah kolam hangat. Namun, kita tidak punya air dan juga tidak punya ransum. Untuk menempuh jarak yang begitu jauh, alis Zhao Lian Yun berkerut. Heh, gadis kecil, selama aku di sini, akan ada cukup air dan makanan. Kalian tidak perlu khawatir, jawab Ma Yingjie. Ketiganya memulai perjalanan mereka, bertemu dengan banyak orang suku Ma yang telah melarikan diri. Ma Yingjie membawa mereka semua. Tuan muda ketua suku, saya tidak menyangka bahwa saya, Ma Yuliang, masih akan hidup untuk melihat Anda. Ketika Ma Yuliang melihat Ma Yingjie, dia langsung berkata demikian dengan suara terisak-isak. Dia adalah tetua suku Ma tingkat 3 dan sekarang sedang berbaring di atas tandu. Dia telah kehilangan lengan dan kaki kanannya patah, luka-lukanya parah. Ketika Ma Yingjie melihat Ma Yuliang, air mata tanpa sadar mengalir di matanya. Tetua Ma Yuliang, sungguh senang melihat Anda. Meskipun dia telah menerima banyak anggota suku di sepanjang jalan, kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa, sementara Ma Yuliang mungkin terluka parah dan juga lumpuh, tetapi dia tetaplah seorang Master Gu. Suku Ma telah benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini. Sebelum pertempuran, mereka adalah suku besar yang fondasinya cukup dalam untuk mencapai tingkat suku super. Namun setelah pertempuran, suku Ma benar-benar berubah menjadi suku kecil, jatuh dari puncak kekuasaan mereka. Bagi suku Ma saat ini, setiap Master Gu adalah kekuatan dan harapan yang sangat berharga bagi suku tersebut. Tuan muda, pemimpin suku tua tewas di medan perang. Ma Yuliang menangis terseduh-seduh saat menyampaikan berita duka ini kepada Ma Yingjie. Tubuh Ma Yingjie bergetar hebat, dan meskipun telah mempersiapkan diri secara mental, hatinya masih dipenuhi kesedihan dan duka yang tak berkesudahan setelah mendengar berita ini. Dia menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi patung besi. Setelah beberapa saat terdiam, dia perlahan menyeka air matanya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah pemimpin suku Ma. Tetua Ma Yuliang, kau harus menenangkan diri. Suku Ma kita mungkin kalah, tetapi kita tidak akan punah. Saat itu, leluhur Giant Sun menetapkan aturan bahwa garis keturunan keluarga Huang Jin tidak dapat dimusnahkan. Suku Ma telah membayar harga yang sangat mahal untuk pertempuran ini, sekarang bahkan suku Hei tidak dapat membasmi kita. Kita akan kembali ke lembah kolam hangat dan bangkit dari kekalahan ini. Aku percaya cahaya suku Ma kita tidak akan hilang seperti ini. Ma Yuliang menatap dengan linglung ke arah pemimpin suku muda di depannya, dan dalam pandangannya yang kabur, dia tampak sedang melihat siluet Ma Sang Feng dan Ma Zun. Dia berhenti menangis saat harapan muncul kembali di hatinya. Dia kemudian menjawab dengan suara yang sangat dalam, Tuan pemimpin suku, saya juga percaya begitu. Tanda hubung 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 tanda hubung. Pemenang mengambil semuanya, sementara Ma Yingjie melarikan diri dengan menyedihkan. Itu adalah pemandangan pesta perayaan di banyak tenda pasukan aliansi suku Hei dengan banyak makanan dan orang-orang berkerumun di sekitar api unggun yang hangat. Kita telah menang, kita menang. Ambisi suku Ma terlalu besar, mereka sebenarnya ingin menjadi suku super. Ambisi ini adalah penyebab kehancuran mereka. Selamat kepada Tuan Hei Loulan karena telah menjadi Tuan Istana Kekaisaran. Yang terhormat Lord Wolf King, izinkan saya bersulang untuk Anda. Tenda utama juga menjadi tempat pesta. Selain anggur dan makanan lezat, ada juga wanita-wanita cantik dan bersemangat dari dataran utara yang menari dengan anggun sepuasnya. Orang-orang yang hadir di tenda utama adalah para petinggi pasukan aliansi suku Hei dan semuanya adalah para ahli. Kultivasi orang-orang ini setidaknya peringkat 4, bisa dikatakan mereka adalah para pahlawan paling cemerlang dari generasi dataran utara ini. Hei Loulan duduk di kursi utama, dan di kursi pertama di sebelah kirinya adalah Fang Yuan. Sebelumnya, karena kedatangan Tai Bai Yun Seng serta bergabungnya beberapa tetua suku peringkat 5 berturut-turut, posisi Fang Yuan telah terdorong ke belakang. Namun setelah pertempuran ketiga dengan suku Ma, Fang Yuan menunjukkan kultivasi tahap puncak peringkat 5 miliknya dan dengan kekuatannya sendiri,
melawan 3 penguasa perbudakan musuh, dan memenggal kepala Cheng Long, Wu Ye, dan para ahli terkenal lainnya. Bisa dikatakan bahwa Fang Yuan setidaknya menjadi 70% alasan mengapa suku Hei bisa menang melawan suku Ma dengan meyakinkan. Semua orang di suku Hei terkejut dengan kekuatan tempur Raja Serigala yang mengerikan dan malam itu juga, mereka mengatur ulang peringkat kursi di tenda utama. Tidak ada yang menentang ini. Para ahli mengusulkan bersulang untuk Fang Yuan satu demi satu. Fang Yuan tidak menolak siapapun, tetapi hanya menyesapnya setiap kali. Ini sama sekali bukan sikap seorang prajurit dataran utara yang agung, tetapi saat ini malah membentuk aura arogan dan menyendiri pada Fang Yuan. Tenda utama dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan. Master Gu yang mengusulkan bersulang sebelumnya adalah Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping. Dia menggunakan Gu pedang tunggalnya dan untungnya berhasil mengambil kepala pemimpin suku Ma Sang Feng dalam pertempuran. Dengan demikian, posisinya hanya kalah dari Fang Yuan di papan prestasi pertempuran sekarang, berada di peringkat kedua. Melihat Fang Yuan menyesap sebagai tanggapan atas bersulangnya, Pan Ping dengan bersyukur melangkah ke samping. Penduduk asli dataran utara mengagumi para pejuang, penampilan mengerikan seperti yang ditunjukkan Fang Yuan sangatlah langka bahkan jika mempertimbangkan semua kontes istana kekaisaran. Master terbang dan master jalur perbudakan, dua lingkaran cahaya tingkat master bersinar di tubuhnya. Kultivasi ganda jalur perbudakan dan jalur kekuatannya akan memberikan sakit kepala yang luar biasa bagi semua musuhnya. Melihat Pan Ping menjadi puas dan kewalahan, dan mundur dengan hormat, tatapan di sekitarnya menunjukkan rasa hormat, pemujaan, atau ketakutan. Fang Yuan dengan tenang meletakkan cangkir anggur dan mendesah dalam hati, tanpa disadari, aku telah mencapai tahap ini. Mengendarai gelombang besar yang dikenal sebagai kontes istana kekaisaran, kekuatan pertempuran individu Fang Yuan meningkat pesat. Sekarang, dia sudah berada di puncak dunia fana. Dia telah mencapai puncak manusia. Jika dia maju lebih jauh lagi, dia akan menjadi alam abadi. Dalam pertempuran sebelumnya, dia membantai para ahli terkenal, mengamuk di mana-mana tanpa ada yang bisa menghalanginya. Sangat sedikit Gu Master tahap puncak peringkat 5 yang bisa menunjukkan kinerja seperti itu. Cahaya Halo Ulan sepenuhnya direbut oleh Fang Yuan. Meskipun ada banyak kekurangan dalam mengolah jalur perbudakan dan kekuatan, meskipun jurus pembunuh Raja Bumi 4 lengan baru saja diciptakan dan belum disempurnakan, itu sudah cukup sebagai landasan bagi Fang Yuan untuk berdiri tegak di dunia manusia. Di tanah terberkati 3 raja, Fang Yuan menggunakan kekuatan tanah terberkati itu untuk membunuh para ahli Gu Master peringkat 4 dan peringkat 5. Dan sekarang, dia mampu melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika pemimpin klan Tai sebelumnya, Tai Mo Bai, bangkit kembali, Fang Yuan yakin bisa membunuhnya. Dalam waktu singkat, kekuatan pertempuran Fang Yuan benar-benar meningkat dengan kecepatan terbang yang tajam. Prestasi yang hampir mustahil dicapai orang lain seumur hidup ini, dibangun dari pengalaman 500 tahun kehidupan sebelumnya, tanah suci Hu Immortal, usaha keras, dan strategi sebagai dasarnya. Tetapi itu masih belum cukup, jauh dari cukup. Menjadi puncak dunia fana itu bisa dianggap sebagai apa? Selama seseorang bukan seorang Gu Immortal, mereka hanya akan menjadi bidak catur. Belum lagi tujuan hidup abadi, lihat saja tujuanku saat ini, aku belum menyelamatkan Gunung Danghun. Tatapan Fang Yuan berubah serius saat api ambisi membara di hatinya. Dia melirik Tai Bai Yun Seng yang ada di samping. Untuk menyelamatkan Gunung Danghun, dia membutuhkan Gu Immortal milik Tai Bai Yun Seng, pemandangan seperti sebelumnya. Ini adalah target terpentingnya untuk perjalanan ke dataran utara ini. Bahkan 88 True yang Building adalah yang kedua. Dalam rencananya, jika Gunung Danghun tidak bisa diselamatkan, maka warisan 88 True yang Building hanya bisa menutupi kerugiannya. Namun, mengambil cacing Gu milik orang lain adalah hal yang sangat merepotkan. Kelangsungan hidup cacing Gu dapat ditentukan hanya dengan satu pikiran dari tuannya. Misalnya, Fang Yuan hanya membutuhkan satu pikiran dan bahkan Gu abadi miliknya, Spring Autumn Cicada, akan dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Justru karena ini, ketika Gu Master bertarung sampai mati, mereka seringkali tidak mendapatkan apapun dalam hal cacing Gu dari mayat. Dan situasi Tai Bai Yun Seng bahkan lebih merepotkan. Gu abadi lanskap seperti sebelumnya. Belum lahir, itu adalah Gu abadi yang diciptakan oleh Tai Bai Yun Seng setelah ia menjadi Gu abadi.
dan dengan menggunakan sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya sebagai bahan utamanya. Oleh karena itu, ada dua tindakan yang dapat diambil Fang Yuan. Pertama, menangkap Tai Bai Yun Seng dan menggunakan cacing gu jalur jiwa untuk mencari jiwa dan menjara resep lanskap seperti sebelumnya dari benaknya, lalu menyempurnakannya sendiri. Rencana ini terlalu berisiko. Pertama-tama, Fang Yuan mungkin tidak dapat menangkap Tai Bai Yun Seng hidup-hidup. Menangkap hidup-hidup dan membunuh adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Terutama ketika Tai Bai Yun Seng sangat kuat dan merupakan master gu jalur waktu, kegagalan rencana akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kedua, bahkan jika Fang Yuan mampu menangkap Tai Bai Yun Seng hidup-hidup, apakah itu berarti dia bisa mendapatkan gu sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya? Jika Tai Bai Yun Seng membuat kedua gu ini menghancurkan dirinya sendiri, semua upaya Fang Yuan akan sia-sia. Terakhir, masih belum diketahui apakah Tai Bai Yun Seng saat ini memiliki resep gu untuk lanskap seperti sebelumnya dalam benaknya. Kemungkinan seorang manusia dapat menemukan resep gu abadi sangat kecil, terutama ketika Tai Bai Yun Seng bukan master jalur penyempurnaan. Menurut rumor samar di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ketika Tai Bai Yun Seng menjadi seorang gu immortal, langit dan bumi bereaksi, tanda dao saling tarik-menarik dan inspirasinya meledak, membuat dua gu tingkat 5 secara spontan bergabung bersama untuk membentuk gu immortal tingkat 6 Landscape as Before. Jika memang begitu, maka resep gu untuk Landscape as Before sama sekali tidak ada dan proses penyempurnaannya tidak dapat diduplikasi. Tindakan pertama tidak dapat diadopsi, lalu bagaimana dengan yang kedua? Sebenarnya, itu tidak lebih baik dari yang pertama. Setelah Tai Bai Yun Seng memasuki tanah suci pengadilan kekaisaran, dia akan maju ke alam gu immortal. Rencana kedua adalah menunggunya menjadi gu immortal dan memiliki gu immortal, lalu berurusan dengannya. Artinya adalah bahwa Fang Yuan, sebagai manusia, akan menjebak seorang gu immortal bab 545, Ma Hong Yun. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Seberapa besar kemungkinan seorang manusia berhasil berkomplot melawan seorang gu immortal? Fang Yuan mungkin adalah seorang gu master tingkat puncak peringkat 5, tetapi hampir mustahil baginya untuk melewati batas antara manusia abadi dan manusia biasa. Fang Yuan adalah seorang gu immortal di kehidupan sebelumnya, mungkin tidak ada manusia biasa yang memiliki pemahaman sedalam dirinya tentang hal ini. Untungnya, rencana Fang Yuan bukan hanya dirinya sendiri sebagai manusia biasa yang melawan seorang gu immortal. Dia akan meminjam kekuatan dari 88 True Yang Building, bimbingan cemerlang dari pengalamannya yang kaya di kehidupan sebelumnya, dan juga informasi berharga dari roh tanah Langya. Semua ini memungkinkan rencananya memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Dengan ini, dia memiliki peluang 20% untuk merebut lanskap gu immortal seperti sebelumnya. Peluang 20% sudah menjadi yang tertinggi di antara tiga cara untuk menyelamatkan Gunung Danghun. Hanya seorang gu immortal yang dapat melawan lumpur-lumpur gu immortal. Berdasarkan visinya yang luas dan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan hanya mengetahui 3 gu abadi yang dapat menyelamatkan Gunung Danghun. Pertama adalah gu batu jalur bumi peringkat 6, gu ini setara dengan gu abadi Sun Chu dari Gurun Barat. Kedua adalah gu abadi jalur bumi peringkat 6 yang juga membangun kembali Gunung Dongshan, yang berada di tanah terberkati Haixi di Laut Timur. Ketiga adalah gu abadi jalur waktu peringkat 6 lanskap seperti sebelumnya. Gu ini belum diciptakan dan bukan gu yang terbentuk secara alami. Tuannya Tai Bai Yun Seng saat ini hanya seorang master gu peringkat 5. Untuk merebut gu batu, Fang Yuan harus berhadapan dengan gu abadi Sun Chu yang telah menjadi gu abadi selama lebih dari selusin tahun. Dan situasinya akan lebih buruk jika dia ingin bersekongkol melawan membangun kembali Gunung Dongshan. Fang Yuan akan menempatkan dirinya di bawah radar para dewa gu, dan apakah dia dapat menukar gu abadi sebagai manusia biasa. Ini tidak lebih dari seorang anak yang membawa emas dan berjalan-jalan di pasar gelap. Dengan demikian, rencana ketiga lanskap gu abadi seperti sebelumnya memiliki risiko terendah dan kemungkinan keberhasilan tertinggi. Bahkan jika Tai Bai Yun Seng akan maju menjadi dewa abadi, dia hanya akan menjadi pemula dan tidak akan terbiasa dengan perubahan kualitatif kekuatan. Dibandingkan dengan veteran Sun Chu dan kelompok dewa abadi di tanah terberkati Haixi, lawan ini jauh lebih mudah dihadapi. Dataran utara, Desember, badai salju berangsur-angsur menjadi lebih besar dan muncul lebih sering. Bahkan jika tidak ada badai salju,
salju putih bersih telah menutupi seluruh dataran utara, dan bahkan sinar matahari yang terik pun menjadi tidak berdaya. Waktu badai salju 10 tahun sudah semakin dekat. Tian Chuan, lembah kolam hangat. Pemimpin suku, ini adalah mata air roh C. Ma Yuliang dengan cemas menunjuk mata air roh yang kering dan memperkenalkannya kepada Ma Yingjie. Alis Ma Yingjie berkerut dalam. Mata air roh C ini adalah satu dari 3 mata air roh yang tersisa di lembah kolam hangat. Sekarang setelah mengering, hanya mata air roh A dan B yang tersisa untuk mendukung suku Ma. Ini adalah berita buruk bagi suku Ma. Mata air roh di dataran utara berbeda dari mata air roh di daerah lain. Mata air utara memiliki sedikit air mata air dan lubang mata air yang sempit, sehingga mereka meledak dengan ganas dan memiliki fondasi yang buruk, sehingga mereka bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Mata air timur jumlahnya banyak, mata air selatan berdeguk, mata air utara kuat dan mata air barat murni. Klan berukuran sedang dapat bertahan selama lebih dari 10 tahun di perbatasan selatan, menggunakan satu mata air roh. Selama mereka tidak menghabiskan mata air roh secara berlebihan, mereka dapat terus menggunakan aliran mata air roh yang tipis dan terus-menerus. Namun, berbeda di dataran utara. Mata air roh terbentuk dengan cepat di dataran utara dan juga cepat habis. Ditambah dengan peperangan yang intens di dataran utara, suku berukuran sedang akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 mata air roh untuk bertahan hidup. Ma Yingjie menjadi pemimpin suku Ma yang baru setelah dia kembali ke suku tersebut. Suku Ma telah kalah dalam upaya mereka untuk menyerbu ke tingkat suku super dan sekarang telah direduksi menjadi suku kecil, menyebabkan lembah kolam hangat yang besar tampak luas dan kosong. Suku Ma memiliki ransum dan sumber air, terlebih lagi telah melakukan persiapan yang cukup. Namun, mata air roh adalah komoditas yang merupakan sumber daya yang penting dan esensial bagi kultivasi seorang Master Gu. Begitu badai salju tiba, tempat-tempat seperti lembah kolam hangat akan menjadi tempat perlindungan terakhir. Tidak hanya kelompok binatang buas, Master Gu lainnya juga akan datang untuk tinggal. Sebagai pemilik tempat tersebut, suku Ma tidak hanya harus melawan badai salju tetapi juga harus bernegosiasi dengan orang-orang ini. Batu-batu purba dari mata air roh adalah tulang punggung dalam mendukung pertempuran seorang Master Gu. Sekarang, dari 3 tulang punggung suku Ma, 1 telah patah. Suku Ma yang lemah yang tersisa. Dengan 30% fondasi mereka tiba-tiba memiliki 10% lebih sedikit karena mata air roh C yang mengering. Namun, Ma Yingjie tidak memiliki tindakan pencegahan untuk mengatasi masalah seperti itu. Jika dia memiliki Gu, sungai seperti sebelumnya, dia dapat segera mengembalikan mata air roh C ke kondisi aslinya, menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tidak memilikinya. Pemimpin suku, apakah mata air roh benar-benar begitu penting? Fei Kai bertanya dalam perjalanan kembali. Setelah kembali ke suku, sebagai seorang dermawan yang menyelamatkan Ma Yingjie, ia segera terbebas dari status budaknya dan kini menjadi orang bebas. Pada saat yang sama, ia masih menjadi pelayan pribadi Ma Yingjie. Ma Yingjie mengangguk dengan cemas, mengeringnya mata air spiritual memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Master Gu. Dan Master Gu adalah pilar dari sebuah suku. Suku Ma kita tidak hanya membutuhkan Master Gu sebagai kekuatan penting untuk melawan segala macam bencana selama bencana badai salju, tetapi juga untuk memperjuangkan sumber daya baru untuk mengembangkan suku setelah bencana. Fei Kai berseru lalu bertanya sambil berjalan, kalau begitu, tidak bisakah kita menemukan mata air spiritual baru? Lembah kolam hangat kita begitu luas, siapa yang bisa mengatakan bahwa hanya ada 3 mata air spiritual ini? Kata-kata Fei Kai dipenuhi dengan semangat optimisnya. Ma Yingjie tertawa getir, mata air spiritual di dataran utara memang dapat terbentuk dalam waktu singkat, mungkin ada mata air spiritual keempat di lembah kolam hangat, tetapi kemungkinannya mendekati 0. Masalahnya adalah setiap 10 tahun saat badai salju mendekat, mata air spiritual di semua wilayah dataran utara akan terus mengering dan mati. Setelah badai salju mereda, mata air spiritual baru akan menyembur keluar dalam jumlah besar. Pada saat itu, semua wilayah dataran utara akan memiliki vegetasi air yang melimpah dan Anda bahkan mungkin menemukan satu mata air spiritual setiap 100 li. Itulah waktu terbaik bagi setiap suku dan setiap kelompok binatang untuk tumbuh. Begitulah, Fei Kai baru menyadari bahwa dia telah hidup selama ini dan masih bodoh, dan tidak terbiasa dengan situasi seperti itu. Ah! Tiba-tiba, dia berteriak saat dia jatuh ke samping.
Mereka berjalan di jalan setapak di samping tebing, untungnya itu adalah lereng yang landai dan bukan jurang. Fei Kai telah kehilangan pijakannya dan berguling turun dari lereng, berteriak saat dia jatuh. Orang ini, Ma Yingjie geli mendengar serangkaian teriakan lucu dari Fei Kai, alisnya yang tertaut rapat sedikit mengendur. Dasar bodoh, kau bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Cepat naik ke atas, Ma Yingjie tiba-tiba berhenti, matanya terbuka lebar saat dia menatap dengan tidak percaya pada mata air roh baru yang menyembur keluar dari lereng. Mulut mata air roh ini telah ditutupi oleh batu. Namun batu ini didorong oleh Fei Kai yang berguling, membiarkan mata air roh yang ditutupi itu menampakkan dirinya. Ini jelas merupakan mata air roh yang baru terbentuk, jika tidak, suku Ma tidak akan melewatkannya selama pencarian mereka sebelum pertempuran. Volume mata air roh itu sangat besar dan dalam beberapa saat yang singkat, lebih dari 100 batu purba menyembur bersama air mata air dan jatuh ke tanah di sekitarnya. Ini sebenarnya adalah mata air roh baru dan yang secara langsung melampaui volume mata air roh A. Ma Yingjie sangat senang bahkan matanya mulai memerah. Apakah ini yang disebut kegembiraan setelah kesedihan yang luar biasa? Ini pasti berkah dari para leluhur kita di surga panjang umur. Suku, pemimpin suku, aku telah kembali. Pada saat ini, Fei Kai kembali sambil sedikit terlatih-tatih, dan ketika dia melihat mata air baru itu, matanya juga terbuka lebar. Aneh, bagaimana mungkin tiba-tiba ada mata air di sini? Ma Yingjie tertawa terbahak-bahak, Fei Kai, kamu adalah bintang keberuntungan yang dikirim surga kepadaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus mengganti namamu. Fei Kai terdengar seperti sampah, bagaimana mungkin aku, Ma Yingjie, memiliki sampah di sampingku? Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Hong Yun, Fei Hong Yun. Itu menunjukkan keberuntungan bersinar di suku Ma kita, kegembiraan setelah kesedihan yang luar biasa. Namun, Ma Yingjie tidak bahagia lama-lama, karena 7 hari kemudian, pasukan suku Hei tiba dan mengepung lembah kolam hangat. Malam itu juga pasukan suku Hei ditempatkan di dekat situ, 3 mata air roh di lembah kolam hangat berubah menjadi hitam, tercemar sepenuhnya. Surat penyerahan diri segera sampai ke tanah Ma Yingjie. Ma Yingjie tidak menyangka Hei Loulan tidak akan melepaskannya bahkan setelah jelas-jelas meraih kemenangan terakhir. Mata air roh yang terkontaminasi oleh penggunaan cacing gu tidak dapat lagi menghasilkan batu purba dan semuanya tidak berguna. Meskipun suku Ma masih memiliki persediaan batu purba, mereka telah kehilangan kemungkinan untuk terus tinggal di lembah kolam hangat. Aku tidak menyangka Hei Loulan akan begitu ngotot menyerang. Dia telah meminta suku Ma kita untuk menyerah dalam surat itu, yang tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Dewa Matahari Raksasa saat itu. Sialan, dia benar-benar penuh kebencian. Ma Yingjie mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Hei Loulan yang dijuluki Tiran Hitam, selalu brutal dan kejam. Tampaknya pertempuran sebelumnya membuatnya takut terhadap suku Ma. Namun karena aturan leluhur raksasa Sun, dia ingin menempatkan suku Ma di bawah pengawasannya dan terus menindas kita. Ma Yuli yang duduk kaku di kursinya dan menganalisis ini dengan suara berat. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, sebenarnya, ini juga bagus, kita bisa menyerah pada Hei Loulan yang berarti kita juga bisa memasuki tanah suci istana kekaisaran. Ma Yingjie menggelengkan kepalanya, disinilah niat jahat Hei Loulan berada. Memang benar suku Ma akan dapat tinggal di istana kekaisaran, tetapi bagaimana dengan yang lain? Izinkan saya bertanya, berapa banyak anggota suku yang tersisa dengan nama keluarga Ma? Ma Yuliang memucat saat dia menjawab, hanya lebih dari 130. Tepat sekali, Ma Yingjie mengangguk dengan ekspresi berat, untuk mengembangkan suku kita perlu menerima orang luar dan juga dengan sengaja menikah dan memiliki banyak keturunan. Namun, selama Hei Loulan mengirim perintah untuk melarang suku Ma kita menerima orang luar dan bahkan hanya mengizinkan kita untuk melakukan pernikahan antar suku, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi suku Ma kita untuk berkembang? Wajah Ma Yuliang menjadi semakin pucat. Dia menyadari keseriusan masalah ini. Politik itu kotor, dan tidak mengizinkan mereka menikahi orang luar dapat dengan mudah dilakukan. Hei Loulan hanya perlu menggunakan alasan untuk melindungi kemurnian garis keturunan keluarga Huang Jin dan dia akan dapat dengan tepat menekan perkembangan suku Ma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ma Yuliang kehilangan ketenangannya.
Ma Yingjie terdiam beberapa saat sebelum dengan tegas berkata, kita akan memberikan nama keluarga Ma kepada orang luar dan menjadikan mereka sebagai anggota suku kita sendiri. Ketua suku, jika kita melakukan ini, garis keturunan Huang Jin dari suku Ma kita akan benar-benar. Ma Yuliang berbicara dengan ragu-ragu. Kita akan melakukan tindakan pencegahan. Garis keturunan Huang Jin adalah kebanggaan suku Ma kita tidak boleh membiarkannya terkontaminasi. Jika situasinya membaik, kita dapat mencela orang-orang ini dan mencabut nama keluarga Ma mereka. Ma Yuliang baru merasa tenang dan mengangguk, menyetujui rencana ini.